Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1059 Peternak Sapi. Setelah puluhan detik, panggilan secara otomatis ditutup ketika tidak ada yang menjawab. Triano yang menghela nafas lega dan mencibir. Sok hebat, lanjut sok hebat, mengira kamu orang besar, tetapi pada akhirnya kamu bahkan tidak bisa telepon. Kamu lihat siapa yang menjawab panggilan kamu. Wakil CEO Chen pun menghela nafas lega. Jika ini benar-benar Direktur Kinanki, maka dia sebagai wakil presiden dianggap menyinggung orang. Tapi kartu ini asli dan nyata. Pertama, tidak ada yang berani memalsukan kartu semacam ini. Kinanki adalah orang yang hebat. Jika berani memalsukan barang seperti ini, bukankah menunggu untuk dibereskan? Kedua, tidak perlu meniru kartu Kinanki, ini bukan kartu bank. Memegang kartu ini hanya mewakili simbol status. Tidak mungkin bagi siapapun untuk mengambilnya dan berani menggunakannya. Dan bahkan jika itu untuk menggunakan kekuatan, seseorang harus mempercayainya. Misalnya, seperti Thomas Kin, tidak ada yang mengenal kamu sama sekali, jadi meskipun kamu mengambil kartu itu, orang masih berpikir dia mencurinya. Namun wakil CEO Chen tidak berani berbicara, hatinya sangat curiga, dan tidak berani menyinggung apapun. Bagaimana jika itu benar? Bagaimana jika itu benar? Jika Thomas Kin benar-benar tersinggung, apakah dia masih akan menjabat sebagai wakil CEO? Triano yang tampak mempermainkan, putranya diintimidasi di sini, jadi dia secara alami akan membalas kembali. Baru saja hendak memberi Thomas Kin pelajaran, ketika ponsel Thomas Kin berdering, dengan nomor yang tidak dikenal. Triano yang mendengus dingin, cepat, mungkin ada orang besar yang membantumu, haha. Dengan nada aneh seperti itu, Triano yang sangat memandang rendah Thomas Kin. Thomas Kin menjawab dan langsung menekan handsfree. Halo, Tuan Kin. Ini Nyonya Ki. Thomas Kin mendengar suara itu. Ini aku. Tuan Kin, mohon maaf sekali. Kinan sedang tidur. Aku melihat bahwa dia telah melewatkan panggilan, jadi aku segera menelepon kamu kembali. Ini nomor aku. Sama saja kamu bisa menelepon aku jika terjadi sesuatu. Nyonya Ki dan Kinanki sama-sama orang kuat dalam karirnya. Siapapun dari mereka bisa menguasai situasi secara keseluruhan. Begitu pula dengan Nyonya Ki. Thomas Kin berkata, "Oke, aku mengerti. Tuan Kin punya instruksi, tolong beri tahu aku." Thomas Kin berkata, "Dengar-dengar di bawahmu ada seorang peternak sapi bernama Triano yang sangat hebat." Nyonya Ki berpikir sejenak, sepertinya ada pemasok dengan ribuan sapi di rumahnya, masih lumayan. Ada apa dengan dia? Thomas Kin berkata, "Oh, tidak apa-apa, aku pikir dia sangat arogan, bahkan membawa salah satu wakil CEO Chen kalian untuk mengancam aku." Suara Nyonya Ki tiba-tiba berubah. "Wakil CEO Chen. Tuan Kin, biarkan dia dengar telepon." Suara Nyonya Ki sangat familiar. Dulu Nyonya Ki mengutuk orang-orang di perusahaan, membuat orang pusat pasi dan malu. Oleh karena itu, orang setingkat wakil CEO Chen paling takut pada Nyonya Ki. Dengan handsfree, semua orang bisa mendengar. Wakil CEO Chen segera menjadi hormat. Dia meletakkan tangannya di kedua sisi kakinya dan setengah melengkungkan tubuhnya. Bahkan jika dia tidak bisa melihatnya, dia menunjukkan kerendahan hati seperti itu dan rasa hormat. "Nyonya Ki, aku Xiao Chen." Suara Nyonya Ki menjadi sangat dingin. "Xiao Chen, kamu begitu berani, bahkan berani menyinggung Dokter Xiao Chen." Terkejut, kakinya gemetar, dan dengan cepat menjelaskan. "Nyonya Ki, Anda salah paham, aku tidak bersikap tidak hormat pada Tuan." Nyonya Ki mendengus dingin. Ada apa dengan Triano yang itu? Wakil CEO Chen tidak berani menyembunyikannya, dan dia segera melaporkan kebenarannya. Triano yang ini adalah salah satu pemasok. Dia mengatakan bahwa ada konflik di keluarganya hari ini, dan meminta aku untuk datang membantu.
jadi aku datang untuk melihatnya. Nyonya Qi berkata, sebaiknya lindungi dirimu sendiri, jangan menyinggung siapapun yang tidak boleh kamu singgung. Pemasok bermarga yang itu tidak perlu bekerja sama dengannya di masa depan. Blokir dia di seluruh industri ini, biarkan dia bunuh ribuan sapi untuk makan dagingnya. Ekspresi Triano yang tiba-tiba berubah. Nyonya Qi, Anda tolong bermurah hati. Sayangnya Nyonya Qi menutup telepon setelah mengucapkan kalimat. Triano yang memiliki ribuan sapi perah di rumahnya, masing-masing berharga 30.000 atau 40.000 yuan setiap ekor, dan menghasilkan banyak susu setiap tahun. Namun saat Nyonya Qi memerintah, susunya tidak ada pasaran. Dengan perintah Nyonya Qi bahkan pedagang susu merek Iein pun takut bekerja sama dengannya. Jika ribuan sapi perah ini dijual sebagai sapi potong, mereka akan kehilangan 30 hingga 40 juta yuan. Dia masih memiliki banyak pinjaman di bank. Jika sapi-sapi ini dijual, dia tidak punya apa-apa. Setelah menutup telepon, wakil CEO Chen juga menjadi cuek. Triano Yang, kamu telah mendengar apa yang dikatakan di telepon. Mulai hari ini, Honglong Group kami berhenti bekerja sama dengan kamu. Kamu jaga sikapmu. Jika perlu menangani sapi kamu, aku dapat membantu kamu menghubungi dan memberi kamu harga modal. Kamu masih tidak memiliki masalah untuk membayar kembali pinjaman bank. Triano yang tercengang, matanya menjadi gelap, langkahnya terhuyung, dan dia hampir bersandar. Karir yang bagus, prospek menghasilkan pendapatan tahunan puluhan juta yuan, hilang begitu saja, karena kartu Thomas Kin, dan satu panggilan telepon. Nora Lee juga bengong, berjalan ke depan, berkata dengan wajah tidak puas. Suamiku, abaikan mereka, ayo pergi, aku tidak percaya mereka bisa menutupi langit hanya dengan satu tangan. Triano yang tiba-tiba menjadi marah, menoleh dan menamparnya. Blok. Leldiot, wanita penghancur keluarga. Kamu lihat apakah aku tidak akan membunuhmu. Dalam industri ini, Qinan Qi pasti bisa menutupi langit hanya dengan satu tangan, itulah pemimpin industri ini. Semua perusahaan susu dan produk susu ada bagian saham Qinan Qi. Begitu Qinan Qi ingin mengincarnya, maka dia tidak punya ruang untuk melawan. Sapi-sapi itu hanya bisa dijual dengan harga termurah, seperti yang dikatakan wakil CEO Chen, beri dia kesempatan untuk melunasi pinjamannya, tapi jangan memikirkan hal Iein. Triano yang sangat marah karena kekayaan besar dirusak oleh wanita ini. Nora Lee juga sangat marah saat dipukuli. Tadi, Thomas Kin menamparnya dan memanggil suaminya untuk bersiap melampiaskan amarahnya. Akibatnya suaminya juga menamparnya, hidup tidak bisa dilewati. Yang bermarga Yang, kamu berani memukulku, aku akan melawanmu. Nora Lee maju mencakar leher Triano yang dengan kukunya, dan beberapa bekas darah segera muncul. Ekspresi Triano yang berubah. Dia mengutuk wanita jalang, dan kemudian keduanya berkelahi. Anak yang patuh ibu, Jamison yang bingung. Wakil CEO Chen mengerutkan kening dan mendengus dingin. Kalau mau berkelahi di luar sana, jangan buat malu di sini, cepat keluar dari sini. Perkataan wakil CEO Chen tidak berani diabaikan oleh Triano yang, semua sapi itu masih mengharapkan bantuannya untuk menjual. Tanpa anggukan dari wakil CEO Chen, tidak ada yang berani membeli sapi dari Triano Yang. Pada dasarnya, tidak ada yang akan menyinggung Honglong Group karena keuntungan sekecil itu. Triano yang menjambak rambut Nora Lee, dan sekeluarga bertiga meninggalkan rumah Vivin dengan marah, tampaknya siap untuk mencari tempat untuk bertarung. Setelah keluarga aneh ini pergi, Velvien akhirnya menghela nafas lega, wajahnya penuh dengan ekspresi tidak bisa berkata-kata. Mengenal Jamison yang benar-benar hal terburuknya. Kakak sepupu, dari mana kamu mendapatkan kartu ini? Apakah kamu benar-benar mengenal Qinan Qi? Qinan Qi bisa dibilang pengusaha besar yang terkenal, tidak menyangka Thomas Kin punya jaringan yang luas. Thomas Kin berkata, aku pernah mengobatinya. Simpan kartu ini.
Kamu dapat menggunakannya jika kamu menemui masalah di masa mendatang. Kartu semacam ini sebenarnya tidak berguna bagi Thomaskin, jadi lebih baik sebagai pelindung Vivien. Velvien mengangguk, oke, terima kasih banyak. Ngomong-ngomong, sepupu, apakah kamu menonton TV? Acara temanmu Yamada Su sepertinya tidak disiarkan lagi. Aku suka menontonnya. Bisakah kamu bertanya apa yang terjadi? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.